Holy shit! Okay, alright. What the hell was that? Pada video kali ini kita akan mereview film Apollo 18. Tapi sebelum terus menonton, seperti biasa pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika kebanyakan tema found footage terjebak di koridor yang sama, biasanya rumah hantu, Apollo 18 bisa dikatakan menyeret genre ini ke level yang berbeda. Premisnya menarik dengan setting jauh dari bumi, tepatnya di bulan. Memanfaatkan isu-isu teori konspirasi mengenai batalnya misi Apollo 18 ke bulan, penulis film ini, Brian Miller, mencoba mengulik cerita tersebut menjadi sebuah film fiksi ilmiah berbalut horor di luar angkasa. Di tangan Gonzalo Lopez Gallego yang merupakan debut film berbahasa Inggris pertamanya, sebetulnya Apollo 18 punya banyak potensi untuk sukses. Menjadi film found footage mengerikan dengan berlatar belakang misteri di balik bayang-bayang gelap bulan. Seperti yang diceritakan Iron Sky, omong kosong juga jika para robot alien Deception bersembunyi di sana. Menurut Apollo 18, ada yang lebih mengerikan ketimbang Nazi dan robot alien yang bisa berubah bentuk. Di bulan Desember 1974, awak misi Apollo 18 yang dibatalkan diberitahu, kini misi tersebut akan dilanjutkan sebagai misi rahasia Departemen Pertahanan atau DoD. Disamarkan sebagai peluncuran satelit. Komandan bernama Nathan Walker yang diperankan oleh Lloyd Owen, Kapten Ben Anderson yang diperankan oleh Warren Christie, dan Letnan Kolonel John Gray yang diperankan oleh Ryan Robbins, diluncurkan menuju bulan guna menempatkan detektor memperingatkan Amerika akan adanya serangan ICBM yang akan datang dari USSR. Gray berada di orbit di atas modul perintah Apollo Freedom. Sementara itu Anderson dan Walker mendarat di bulan di Apollo Lunar Module Liberty. Ketika menanam salah satu detektor, keduanya mengambil sampel batu. Usai kembali menuju Liberty, keduanya mendengar suara di luar dan juga kamera menangkap batu kecil bergerak di dekatnya. Houston mengklaim suara tersebut merupakan gangguan dari detektor ICBM. Anderson mendapati sampel batu di lantai Liberty walaupun telah mengamankan sampel. Selama penjelajahan bulan lebih lanjut, mereka mendapati jejak kaki menuntun mereka menuju pendarat LK Soviet yang berlumuran darah dan juga berfungsi, dan kosmonot mati di kawah terdekat. Walker bertanya terhadap Houston mengenai kehadiran Soviet, namun dia diberitahu hanya melanjutkan misi. Hari kedua mereka mendapati bahwa bendera yang mereka tanam hilang. Setelah misi selesai, kru bersiap pergi namun peluncuran dibatalkan saat Liberty mengalami guncangan hebat. Sebuah inspection menjelaskan kerusakan besar. Walker mendapati jejak non-manusia di luar Liberty, mengutipnya sebagai bukti kehidupan di luar bumi. Walker merasakan sesuatu bergerak di dalam pakaian luarnya dan juga ngeri saat seekor makhluk seperti laba-laba melintasi bagian dalam helmnya. Walker menghilang dari pandangan dan juga Anderson mendapati dia pingsan di luar Liberty. Keduanya mendapati diri mereka tidak mampu menghubungi Gray atau Houston sebab peningkatan tingkat interferensi dari sumber tidak diketahui. Anderson berspekulasi niat sebenarnya dari perangkat peringatan ICBM merupakan untuk memantau alien dan perangkat merupakan sumber gangguan. Walker menunjukkan tanda infection yang berkembang dan dia menjadi paranoid. Kamera misi menangkap sampel batuan bergerak di dalam interior Liberty.
menjelaskan alien disamarkan sebagai batuan bulan. Semakin delusional, Walker berusaha menghancurkan kamera di dalam Liberty, namun dia tidak sengaja merusak sistem kontrol, mengakibatkan Liberty menjadi tertekan. Menyadari LK Soviet merupakan satu-satunya sumber oksigen mereka, pasangan tersebut melakukan perjalanan menuju pendarat LK Walker, mengakibatkan kendaraan tersebut jatuh saat mereka kabur. Meyakini dia tidak boleh meninggalkan bulan, sebab resiko menyebarkan infeksi ke bumi. Anderson pingsan. Dia melihat sekilas batu ruang angkasa besar mulai menumbuhkan kaki, mirip dengan laba-laba. Film Apollo 18 memang cukup meyakinkan. Meskipun jalan ceritanya tidak terlalu menarik, tapi visualisasi daratan bulan disajikan dengan sangat baik. Tak heran, apalagi dengan konsepnya yang found footage, film Apollo 18 bisa membuat sebagian orang semakin tidak percaya pada NASA. Apalagi alien yang ditampilkan di film ini berbentuk batu, namun bisa bergerak dan menyerang. Uniknya batu-batu bulan yang dibawa ke bumi pada misi Apollo 11 sampai Apollo 17 sempat hilang keberadaannya. Film ini seperti memberikan asumsi kalau batu yang dibawa oleh para astronot ternyata hidup. Film ini juga tidak terlalu membosankan. Memang benar banyak momen yang terasa membosankan. Tapi jika dibandingkan dengan Paranormal Activity, film ini punya tempo yang lebih cepat. Di saat tempo sedang turun, sebagai gantinya, kita akan diajak melihat suasana misterius di bulan, sehingga biar bagaimanapun kita akan tetap waspada. Suasana bulan yang gelap dan kamera yang agak buram membuat nuansa yang muncul seperti the claustrophobia, padahal film ini bukan bersetting di tempat yang sempit. Beberapa momen juga cukup bisa mengagetkan, tapi sayangnya momen itu bukanlah muncul akibat teror alien kecil yang seharusnya jadi ancaman utama di film ini. Kita sama sekali tidak merasakan kengerian dari alien tersebut. Sosoknya yang kurang intimidatif dan jauh dari kesan mengerikan membuat kita tidak merasa terancam dan takut karenanya. Padahal film ini coba membuktikan bahwa alasan manusia tidak kembali lagi ke bulan adalah karena adanya alien yang mengancam. Tapi jika hanya sebatas itu, rasanya di masa sekarang harusnya manusia sudah bisa kembali lagi ke sana. Itu hanya satu dari banyak plot hole dalam premisnya. Rating PG-13 juga membuat film ini jauh dari sadisme dan adegan gore, meskipun cukup punya potensi menampilkan adegan semacam itu. Apollo 18 adalah murni mengenai potensi yang amat besar, tapi sayangnya gagal dimaksimalkan dengan baik. Coba kita pikir, misi pendaratan ke bulan saja sebenarnya sudah cukup mengerikan andai terjadi kesalahan teknis dan semacamnya. Andaikan hal itu lebih dieksplorasi lagi, kemudian tambahkan alien yang lebih mengerikan, tapi tidak berlebihan sebagai ancaman, film ini akan jauh lebih efektif dan mengerikan. Hal yang paling mengecewakan dari film ini adalah sangat kurangnya teror yang dibangun oleh para alien. Setelah alien muncul, film jadi makin membosankan. Rasanya lebih merinding melihat rekaman UFO melintas yang dimiliki oleh NASA. Tapi yang jelas, film ini tidak terlalu buruk dan masih punya beberapa momen yang lumayan menegangkan dan efek visual yang jempolan. Salah satu guilty pleasure paling mengejutkan.